Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat kepada Bapak Febrian Alun Nurdin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik dan Pemerintahan. Perkenalkan, saya Sri Ayu Purwostari. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil penelitian mengenai urgensi RUU perampasan aset dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Nah, pada bab 1 latar belakang, penelitian ini dilatar belakangi oleh korupsi sebagai extraordinary crime yang menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Nah, data dari Lembaga Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia mencatat pada tahun 2022 itu kerugian negara mencapai 48,78 triliun. Namun yang berhasil dikembalikan kepada negara itu hanya sekitar 3,82 triliun. Nah, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Tipikor dan KUHP. Namun pelaksanaannya itu masih belum efektif karena hanya berfokus pada pempidanaan pelaku, yang artinya perampasan aset ini baru bisa dilaksanakan kalau pelaku atau koruptornya itu sudah ditetapkan atau sudah diputuskan bersalah secara inkrah, sehingga mekanisme yang ada saat ini itu masih belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya kesepakatan disahkannya RUU perampasan aset ini, lemahnya koordinasi dan belum adanya mekanisme pelaksanaan yang ideal dan jelas, serta lemahnya penegakan hukum. Nah, terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana urgensi daripada RUU ini, bagaimana dampak dan tantangan dalam implementasiannya, bagaimana mekanisme saat ini, bagaimana mekanisme yang ideal, serta bagaimana peran RUU ini sebagai instrumen strategis dalam pemulihan aset. Nah, tujuannya itu untuk menjawab daripada rumusan masalah itu, untuk mengetahui urgensinya, mengetahui dampak dan tantangannya, serta mengetahui mekanisme yang ideal dan efektif. Nah, bab 2 kajian teori. Penelitian ini menggunakan berbagai teori, diantaranya teori negara hukum, penegakan hukum, kebijakan hukum, dan perampasan aset. Yang dimana pada perampasan aset ini terdapat 2 jenis. Yang pertama, conviction based asset forfeiture, yaitu perampasan aset dengan putusan pidana. Yang kedua, non conviction based asset forfeiture, perampasan aset tanpa putusan pidana. Oke. Pada bab 3 metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, studi kepustakaan untuk menganalisis dokumen hukum, dan wawancara kepada mahasiswa, Untirta, serta aktivis untuk mendapatkan perspektif di lapangannya. Kemudian pada bab 4 pembahasan, saya untuk menjawab kelima rumusan masalah tersebut ada 5 poin. Yang pertama, mengenai urgensi daripada pengesahan RUU ini. Nah, pengesahan ini dianggap mendesak demi mengatasi keterbatasan hukum saat subjek hukum itu meninggal dunia ataupun melarikan diri. Yang kedua, dampak dan tantangannya. Dampaknya itu sangat merugikan negara karena negara itu bisa kehilangan aset secara permanen, serta tantangannya itu bisa berupa resistensi politik dan adanya perdebatan terkait hak asasi manusia serta asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, mengenai mekanisme saat ini, yang dimana mekanisme saat ini itu menggunakan pendekatan in personam yang dinilai sangat birokratis dan tidak efektif karena proses perampasan asetnya itu berdasarkan putusan pidana. Yang keempat itu mengenai mekanisme saat ini, yang dimana yang keempat itu mekanisme ideal, yang dimana mekanisme ideal ini menggunakan pendekatan in rem, yang artinya negara itu bisa melakukan penuntutan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga proses perampasan asetnya itu bisa lebih cepat dan sangat efektif. Yang kelima, RUU ini sebagai instrumen yang strategis dalam memulihkan kerugian negara karena bisa memberikan efek jera kepada para koruptor dengan memiskinkan koruptor tersebut. Nah, selanjutnya bab 5, yaitu kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya RUU perampasan aset ini merupakan solusi yang efektif dalam memulihkan kerugian negara dengan memiskinkan para koruptor itu, sehingga dapat diberikan rekomendasi kepada pemerintah agar pemerintah segera
mengesahkan dan menetapkan RUU ini sebagai undang-undang yang resmi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi